Gabut itu artinya apa sih sebetulnya? Waktu itu cuman kepingin tahu, bisa nggak sih perempuan itu terbang gitu, khususnya yang di Auri itu gitu. Iya. Dan ternyata bisa ya. Ya sebetulnya kalau kita diberi kesempatan dan kesempatan itu kita pergunakan, bisa. Selamat datang di kamera depan. Ini gua nggak bisa banyak berkutik karena gua sekarang ada di samping pilot pertama wanita di Indonesia, Ibu Herdini. Halo, lama dulu Bu. Tepuk tangan dulu tuh lah ya. Akhirnya di kamera depan ada orang penting yang berbobot, yang punya sejarah. Biasanya kalau di sini orang-orangnya pada nggak jelas Bu. Makanya nih deg-degan nih kalau mau wawancara orang yang jelas. Orang yang jelas tuh gimana gitu ya. Tapi beneran ya Ibu Herdini nih pilot pertama wanita di Indonesia? Bukan pilot pertama wanita Indonesia, tapi pilot pertama Angkatan Udara. Oh. Gitu. Jadi kalau pilot pertama Indonesia kemungkinan sebelum saya tuh sudah ada. Cuman saya lupa siapa, tapi sudah ada. Udah ada ya? Ada. Tapi mungkin kalau istilahnya sekarang nggak viral, belum diviralkan. Oh iya benar. Lah kebetulan kalau saya ini kebetulan ada yang memiralkan gitu. Karena apa? Karena waktu saya pertama kali mendapat wing itu tahun 64 itu belum ada boro-boro HP. TV aja jarang. Sudah ada TV RI tapi belum. Jadi kalau ada apa-apa nggak disorot gitu ya. Gitu. Jadi mungkin waktu itu masuk surat kabar aja, itu pun kedaulatan rakyat kali. Terbatas aja ya. Ya terbatas gitu. Jadi kebetulan saya waktu museum Dirgantara mau dibesarkan atau diperbarui oleh Pak Hadi Cahyanto waktu itu Kasau, itu kebetulan ketemu kan loh, ini sejarahnya gimana ini. Nah baru di situ oh ini toh. Nah baru sejarah itu nyambung gitu. Bener, jadilah yang terkenalnya Ibu Herdini. Ada lagi satu. Berdua ya Bu ya? Berdua, Ibu Edi Sudrajat. Edi Sudrajat. Berdua. Jadi waktu itu yang kebetulan yang dididik itu ceweknya 3, tapi yang lulus cuma 2. Gitu. Yang satu nggak lulus, terus jadi apa tuh Bu? Ya tetap aja. Artinya waktu itu bukan apa ya? Bukan seleksi pilot gitu. Enggak. Diajari supaya bisa terbang, tapi nyatanya nggak bisa gitu loh. Jadi nggak lulus lah. Istilah sekarang nggak lulus. Jadi yang lulus cuma 2 orang, yang boleh terbang sendiri ya. Itu cuma 2 orang itu gitu. Tapi setelah lulus itu bukannya saya terus kerjaan saya terbang kemana-mana, enggak. Oh enggak juga? Jadi karena waktu itu Kasau waktu itu cuman kepingin tahu, bisa nggak sih perempuan itu terbang gitu, khususnya yang di Auri itu gitu. Iya. Dan ternyata bisa ya. Ya sebetulnya kalau kita diberi kesempatan dan kesempatan itu kita pergunakan, bisa. Sama kayak gini nih, ini gue kan tadi dikasih kesempatan nih buat wawancara, bisa. Sama ini Gabuters, ini nama penontonnya namanya Gabuters. Jadi orang-orang gabut nih nonton video yang ada di YouTube ini. Gabut itu artinya apa sih sebetulnya? Gabut itu galau brutal. Oh. Iya kali ya?
Kadang-kadang saya kadang-kadang nanya ke cucu, apa sih gabut terus mager. Tapi Ibu Herdini selain pilot, beliau juga udah ada bukunya nih. Ibu Herdini nih, saya kebetulan punya satu. Dikasih. Iya. Jadi waktu itu kebetulan sebetulnya saya udah keinginan saya dari dulu ya, gimana ya cara pengen nulis sendiri tapi nggak bisa merangkainya gitu. Nah betul. Nah itu memang harus keahlian tuh, bikin buku tuh harus punya. Kebetulan teman anak saya tuh ada yang penulis. Nah kok mau dia menulis untuk saya. Kebetulan apa yang saya ceritakan tuh dia cerna sesuai. Jadi kalau dia terus dia tulis, saya baca, oh oke deh, aku cocok ini. Jadi dia bisa merasakan apa yang saya rasakan. Gitu. Cakep tuh ya, bener ya? Iya. Berarti itu buku itu sesuai banget sama Ibu Herdini tuh? Betul. Ya itu saya itu ya begitu itu. Oh, kalian harus beli. Masih ada nggak sih Kep jualannya ya? Masih ya di Gramedia ya? Di Gramedia bagus. Bagusnya kenapa? Perjalanannya lengkap sama ada dokumentasinya juga. Ya betul memang. Tapi itu bukan hidup saya yang sampai sekarang, ya itu cuman sepotong. Oh, sepotong aja itu ya. Sebetulnya masih banyak yang bisa saya ceritakan. Tapi karena ya keterbatasan ya, mungkin kalau masih dipanjangkan umur bisa untuk buku yang jilid 2-nya. Amin. Biar untuk bacaan anak cucu, bukan anak cucu sama cangkah. Cicit. Cicit. Ini luar biasanya nih, Ibu Herdini ini panjang umurnya udah 86 ya. 87. Ntar April 88. Kalau masih diberi umur panjang. Ya. Beri umur panjang dan kesehatan. Nah, ini nih bukunya nih. Yang penting sehat, Mas. Betul, Bu. Ya, umur panjang kalau nggak sehat ya amit-amit lah. Inilah ya. Jadi ngerepotin ya. Betul. Ibu mah masih sehat, umur panjang sehat, ya, nyetir sendiri. Bukan, sehat ala orang tua. Nah gitu gimana tuh? Ini buktinya. Oh, aku kira tadi itu cuma gaya aja tuh. Aksesoris. Tapi beneran ya masih nyetir sendiri katanya Bu Herdini? Masih, tapi sekarang nggak berani jauh-jauh lah, paling sampai dari rumah ke rumah Mas Adit atau ke Halim, atau dari rumah paling ke BRI ambil pensiun, tapi kan dekat aja ya. Kalau ke rumah anak yang di BSD sebetulnya masih berani, tapi nggak boleh dimarahin. Kalau kok bawa mobil, wow, dimarahin. Daripada dimarahin ya udah. Mending disupirin aja. Oh iya, kangen nggak sih? Masih kangen nggak sih bawa pesawat, Bu? Gimana ya, kalau dibilang kangen, tapi tahu diri, Mas. Oh iya sih. Tahu diri. Pertama kali, wis tuwek. Wis tuwek. Ya kan, wis tuwek itu bahasa Jawa. Iya. Nah, waktu saya masih belum tua, tapi sudah punya anak, tahu diri juga kan. Ngapain udah punya anak, ngapain lah, ya wes lah, udah dia ya udah aja. Itu. Tapi kan jiwa penerbangnya. Iya. Ya jiwa apa sih? Airman. Oh, jiwa airman-nya masih tinggi ya. Bener. Itulah. Kira-kira begitu. Dulu bawa pesawat apa berarti ini? Nerbangin pesawat apa? Dulu kan hanya pakai pesawat Piper Cub yang nose wheel, yang masih jadul banget. Sekarang udah nggak dipakai, tinggal ada di museum. Di Jogja ya? Di Jogja, itu. Dulu sampai angkatan tahun
yang lulus penerbang Ori yang lulus tahun 60 itu pertama kali masih pakai itu pelatihannya. Tapi setelah itu udah pakai pesawat yang lebih canggih. Jadi itu boleh dibilang pesawat yang paling sederhana, nggak pakai radio. Dan kalau kita nggak bisa, misalnya kita udah terbang, kita nggak bisa menghubungin di darat tuh nggak bisa. Darat, iya. Cara komunikasinya gimana tuh? Teriak? Nggak pakai. Kira teriak keluar. Woi. Nggak pakai. Jadi ya gimana ya, apa ya namanya. Jadi kalau mau kalau misalnya mau terbang ya cuman lapor aja. Saya mau waktu itu saya pernah dari Halim mau ke Curug. Bilang aja kita mau ke Curug, udah gitu aja. Nah, bener nih. Pernah sama Bu Edi Sudrajat berdua mau ke Curug. Terus di jalan kok lama-lama saya bilang, kan namanya Ibu Lulu ya, lu kok itu gunung kok makin lama makin gede sih. Iya ya, jangan-jangan kita ke arah Bogor nih. Jadi ternyata pesawat itu karena saking ringannya tuh kena drift jadi kita kan mau ke barat, kena drift dari utara itu ke selatan. Jadi ini ke bawah angin gitu, ke bawah angin. Terus daripada udah kita balik aja ke Halim. Akhirnya kita balik lagi ke Halim mau landing, di ujung landasan ada TU. TU itu apa? TU itu pesawat pembom yang canggih bikinan Rusia zaman dulu. Itu dia mau take off pokoknya dia di ujung landasan. Wah, gimana nih? Udah kita paksa aja, kita landing. Begitu landing kita menepi langsung itu. Tapi runway-nya beda memang. Tapi kan serem. Iyalah. Dia pasti nggak lihat kita, tapi kita lihat dia karena besar, TU itu besar. Takut nanti ini. Iya. Nah itu. Bahaya, nggak ada radio ya Bu ya? Nggak ada radio, nggak ada radio, iya bener. Nah setelah lulus kan saya iseng-iseng saya nanya sama komandan saya, gimana kalau kami latihan terbang dengan pesawat yang seperti Taruna cowok itu. Jawabnya apa? Ngapain perempuan terbang gitu. Masih dibilang begitu. Ya udah kita diem aja. Ya udah nggak boleh. Ternyata memang benar. Jadi itu tahun 64 ya. Ternyata setelah panglimanya ganti Pak Yusuf, itu dibolehkan. Jadi kira-kira tahun 84 baru ada yang wing penuh, yang terbang beneran. Itu Ibu Hermuntarsih sama satunya Ibu Sulastri Baso, orang Sulawesi. Itu 3 orang kalau nggak salah, yang lulus juga 2. Nah itu yang pakai wing beneran dan dia terbang beneran. Pakai pesawat. Ada orangnya masih sekarang. Pesawat Taruna itu. Jadi dia terakhir kalau nggak salah terbang pakai Fokker 27. Pakai Fokker 27. Jadi saya ini hitungannya kecepatan lahir. Kecepatan lahir. Kalau lahir zaman now, mungkin sama dengan Mas Adit kali, terbang Airbus. Bawa Airbus, bener. Jadi karena lahirnya udah jadul, ya udah diterima aja. Berarti waktu itu zaman Pak Karno ya Bu ya? Iya. Pak Gila. Karno, kasaunya Pak Umar Dhani. Pak Umar Dhani, Kepala Staf Angkatan Udara. Jadi Pak Umar Dhani bilang, cobalah itu bara dicoba bisa terbang apa enggak. Dari 3 teman saya kan kita ber-30 ya. Yang berani daftar sebagai penerbang cuma 3 orang. 3 orang, yang lulus cuma 2 orang. Nah, kalau terjun yang daftar kalau nggak salah waktu itu 7 orang. Saya pengen daftar
Tapi karena ada persyaratan harus izin orang tua, bapak saya nggak boleh. Oh, nggak ngebolehin. Jangan kamu, kalau terjun jangan. Tapi kalau terbang boleh. Terus saya pikir, siapa yang nyuruh aku terbang? Waktu itu belum ngerti kalau ada kesempatan itu. Terus akhirnya ya udah, karena nggak boleh ya udah manut orang tua ya masih waktu itu. Terus 6 orang ini yang terjun itu ini olahragawan semua, jadi lulusan apa, kalau zaman dulu itu kan ada B1 olahraga ya. Apa sih? Apa tuh jurusan kuliah gitu? Jadi kalau sekarang mungkin ya di berapa ya? Di 3 olahraga kali. Iya. Ada itu zaman dulu B1 olahraga itu. Teman saya itu olahragawan semua, yang jago renang, jago volley, jago tenis, pokoknya olahraga semua lah. Nah, yang enggak sebetulnya cuma saya kan saya bukan olahragawan, tapi saya senang olahraga tapi tidak menjalankan. Senam aja, biar ini senam. Olahraganya senam. Senam karena masuk wara itu. Itu wajib itu ya? Harus ikut itu. Pagi-pagi 4:30 udah di lapangan. Mantap. Itu mas ceritanya. Sama ini sedikit ya kalau boleh nih. Biar ini kan di sini ada kisah asmara juga nih. Ya. Boleh kali sedikit diceritain. Oh ya. Kisah asmaranya. Memang sebetulnya saya masuk wara itu alasannya cuma satu. Karena sebelum saya masuk wara, saya tuh udah waktu itu saya masih kuliah di Gajah Mada, saya udah tunangan sama penerbang Auri, gitu loh. Itu kebetulan penerbang itu tuh teman saya SMA. Jadi waktu SMA saya belum pacaran, baru apa ya namanya? PDKT. Bukan. Bukan. Kalau PDKT itu kan sudah dekat ya. Udah. Ini baru jauh-jauhan aja. Kalau saya lewat naik sepeda, dia sama teman-temannya nyorain gantian. Entah kalau dia lewat, kita sama teman-teman cewek-cewek itu nyorain, bangsa gitu-gitu itu. Nah, kebetulan saya pas kuliah tahun berapa itu ya? Tahun 59. Tahun 59. Saya lulus SMA tahun 56 belum mas. Tahun 59 dia kebetulan masih sekolah terbang itu, pindah dari Kalijati pindah ke Jogja. Oh, oke. Nah, terus di situ baru benar-benar pacaran gitu. Terus akhirnya tahun 60 beliau lulus, tahun 61 bapak ibunya datang ke rumah. Saya di Jogja. Akhirnya terus tunangan Agustus 61. September tanggal 16 beliau gugur. Gitu. Jadi waktu itu beliau ditugaskan ke Bandung, apa namanya? Waktu itu masih di ITI, benar. Bandung Garut masih ramai itu. Nah, itu benar. Ketembaknya di gunung apa ya, tapi di daerah Garut. Iya. Itu jadi beliau gugur, terus saya hampir apa ya, hampir putus asa, tapi kebetulan dekan saya itu baik banget, jadi yang ngasih nasihat yang intinya kamu nggak boleh putus asa, kamu harus meneruskan kuliahmu. Pokoknya garis besarnya jangan menyerah. Jangan menyerah. Akhirnya saya terusin sampai waktu itu masih ada sarjana muda ya. Udah lulus sarjana muda, terus saya tinggal skripsi doktoral, ada pendaftaran wara.
Jadi saya ya karena kesempatan harus saya ambil, saya daftar gitu loh Mas. Jadi ya udah kuliah saya tinggal. Tapi kan boleh sarjana muda masih. Jadi sarjana muda kalau sekarang nggak ada sarjana muda ya. Nggak ada. Tapi dibolehkan jadi sarjana muda, tapi nanti lulus pangkat cuman letnan 2 gitu. Kalau yang full sarjana letnan 1. Oh, kalau yang sarjana penuh? Iya. Itu Mas. Jadi akhirnya karena saya rasanya udah terikat sama angkatan udara. Jadi itu alasan satu-satunya. Udah kuat saya banget masuk ya. Itu. Tekadnya gitu. udah kuat lah situ. Benar. Dan kebetulan Gusti Allah itu adil. Kok di Ori ketemu lagi sama bapaknya anak-anak itu juga kebetulan Ori, kebetulan penerbang juga. Jadi ya jalannya harus begitu kali. Saya kadang-kadang kenapa kok pakai belok ke sana dulu, kenapa nggak langsung? Nah itu kadang-kadang ya itu memang harus saya jalanin kan. Betul. Itu. Cintaku bertemu di langit, bro. Berapa menit, Pak? 20. Ya gua segen gua. Bener, Bu, aku baru. Iya benar suka duka jadi pilot wanita deh. Jangan suka duka pilot, suka duka jadi wara. Wara, nah ini nih bener. Wara itu sebenarnya apa sih, Bu? Wara itu wanita angkatan udara. Oh. Jadi kalau angkatan darat kan kuat, korps wanita angkatan darat. Oh. Iya. Kalau ALRI angkatan laut, Republik Indonesia. korps wanita angkatan laut. Tapi kalau ALRI namanya wara, wanita angkatan udara. Itu suka. Sebetulnya kalau saya sih kayaknya suka, tapi ternyata setelah ketemu sama bapaknya anak-anak ini ada satu persyaratan yang diajukan. Tapi nanti kalau udah married, kamu berhenti jadi tentara. Oh. Ya udah, saya udah kalah. Tak pikir, ya kenapa ya? Tapi ya udahlah. Kalau saya menolak, berarti kan saya putus sama beliau kan? Iya benar. Nah, tak pikir, ini gimana ya enaknya? Ya udah saya nurut. Ya udah, jadi saya ikatan dinas pertama saya nggak meneruskan gitu loh Mas. Tapi saya ambil hikmahnya. Kebetulan anak pertama ada kok. Oh ada. Ada di sini. Anak pertama saya itu. Iya saya asuh sendiri iya, gitu. Kepegang ya. Dan pas udah gede jadi manajer pertama McD. Bener nggak, Bu? Betul. Bener, Bro. Iya. Ada orangnya di sini. Nah, itu jadi semua itu kalau semua yang kita jalanin kita ambil hikmahnya aja. Oh ternyata begini ya. Saya harus begini, kok ternyata begini, ya udah gitu aja Mas. Iya benar, emang udah gitu. Takdirnya ya, iya, harus dijalanin bener. Jadi apapun yang harus kita jalani ya kita jalani aja sambil kita syukurin lah. Udah. Setuju nih, bijaksana banget. Luar biasa. Aura Doronya tuh kuat banget, Bro. Kebetulan ya, ini Ibu Herdini ini leluhurnya bupati. Asal tahu aja. Bener ya, Bu? Bupati? Iya, bupati, Bu. Saya malah nggak tahu. Bukan bupati. Oh, bukan ya? Salah. Ntar dulu, lupa saya. Yang kemarin ziarah itu, Bu, ke... Iya. Bukan bupati, Mas. Itu. Wali kota. Zaman dulu tuh apa sih istilahnya? Demang. Bukan ya? Tapi kebetulan yang bisa saya lacak itu dari pihak ibu. Jadi ini dari pihak ibu itu bisa, tapi yang dari pihak bapak itu susah. Kehilangan jejak. Kehilangan banget.
Nah, karena apa ya? Karena mungkin waktu saya kecil itu saya kebetulan ngungsinya tuh di Klaten, di mana beliau itu ada di Klaten itu. Jadi saya waktu itu masih apa sih bahasa Indonesia menangi masih bisa ketemu lah sama eyang buyut saya itu. Saya umur 7 tahun kalau nggak salah. Oh, yang buyut masih ada waktu masih ibu ada. masih kecil. Jadi saya ya kadang-kadang ikut. Jadi beliau juga Dinas. tuh rasanya beliau tuh masih inget kok cara beliau manggil nama saya, terus beliau waktu itu masih sekalian itu di mana duduknya, terus bagaimana itu masih kebayang ya, masih ya? Betul, masih kebayang itu. Terus akhirnya saya menjelang umur 8 tahun ikut bapak saya ke Tegal. Terus waktu itu terus eyang buyut kakung wafat. Terus selang berapa tahun eyang buyut putri wafat, itu yang di Klaten itu. Iya. Ini ada ini berarti emang ada garis keturunan, ada umur panjang bro keluarga Bu Herdini ini. Iyalah, Bu Herdini masih kecil, eyang buyutnya masih ada. Iya. Ya, tapi eyang saya itu merit umur 15 mas. Aduh. Iya, jadi saya lahir, eyang saya itu umur 38-39 gitu. Masih muda banget. 839 udah jadi eyang ya? Iya, eyang putri ya. Kalau eyang kakung selang berapa tahun? 15 tahun kalau nggak salah. Eyang putri sama eyang kakung. Oh, lebih tua yang kakung? Iya. 15 betul. tahun? 15 apa 10 gitu, lupa aku. Itu terus dan balik lagi ke Sarian itu yang di Klaten itu. Iya. Kalau orang zaman dulu kan suka kalau ziarah bukan ziarah, nepi itu ya. nepi itu apa ya? Nepi itu ya ziarah itu. Iya. Nah, itu kalau malam apa gitu suka tidur di pasaran itu. Saya ikut itu, saya masih SMP atau SMA kelas 1 kalau nggak salah. Jadi ikut beliau itu, eyang putri, terus kakaknya eyang putri, terus tante putranya, terus ada pembantu, tapi juga udah agak sepuh gitu ya, ikut. Terus waktu itu saryanya belum sebagus itu, masih biasa banget gitu ya, dindingnya masih enggak ya kayak begitu, tapi dindingnya masih kayu, belum ada lampu. Terus kita gelar tikar, tidur kan, tapi saya udah tidur, beliau masih baca doa, omong gitu ya, masih ngobrol. Terus akhirnya setelah beliau tidur, saya kebangun kan, pada tidur kan, lihat sana itu kijing ya, kijing gitu. Akhirnya takut, ya bukan takut ya, orang namanya masih SMP, SMP, SMA kelas 1. Wah, tapi nggak, takutnya tuh bukan takut takut serem gitu. Serem gitu enggak, cuman kok sepi gitu. Nah, itu mas berapa kali ya saya, kalau nggak salah sekali apa 2 kali tuh, pokoknya pernah lah ikut. Kemarin nepi juga nggak Bu? Kan udah bagus banget sekarang tempatnya, Toto udah keramik, tembok, bagus. Itu dulu kan, sekarang udah di kaca ya, jendelanya. Dulu itu kayu, serem dulu mak. Sekarang udah bagus, memang bener udah bagus. Aku diliatin Mbak Cici video-videonya, keren juga nih. Diliatin ibu ziarah ke almarhum tunangan. Iya, nah itu ke bapaknya Mbak Cici itu.
saya salut juga sama beliau ya. Kalau ke Semarang, saya bilang, Pak, aku mau ziarah ke Taman Pahlawan ya, anterin ya. Ya mau nganterin, tapi beliau nggak mau turun. Aku tunggu di mobil ya. Ya terus aku yang turun, tapi mau gitu. Ya artinya itu apa? Hatinya besar, Bu. Betul. Besar hati. Ya, karena kebetulan kakaknya tunangan saya itu temennya. Oh. Sama-sama kuliah di kedokteran di Gajah Mada dulu sebelum masuk ORI dia. Tapi kakaknya tunangan saya itu sampai lulus dokter, terus bapaknya Cici masuk ORI gitu. Jadi ya kenal lah ya. Ada apa namanya? Ada benang merahnya lah. Iya benar gitu. benar. Gokil. Jadi ya mungkin menghargai lah gitu. Nah yang lucu Mas tak ceritain waktu kita nikahan, bapak ibunya kan datang. Terus saya dipanggil terus dikasih tahu, Din, kamu meskipun kamu udah nikah sama orang lain, tapi kamu tak anggap anak ya lah. Beliau terus nangis, berdua nangis. Lah karena lihat orang tua nangis kan saya ikut nangis. Nah ini sih bapaknya Cici tanya, kamu kok nangis tadi kena apa? Kaget kan saya. Ya iyalah. Lihat orang tua nangis, ya saya ikan ikut nangis. Gitu jadi ya maklum, tapi mungkin itu nggak tahu lah. Kalau menurut saya udahlah, yang itu kan orangnya sudah nggak ada, bukan karena saya putus hubungan, orangnya masih kan. Iya. Nah itu ya tapi cemburu dikit mah ada kali. Mungkin itu ada kali. Terus saya jadi GRO kalau gitu. Oh itu namanya cemburu. Cemburu. Tapi bukan cemburu buta. Bukan, cemburu aja. Mungkin mau ngomong cemburu juga gengsi. Aduh, makasih banyak Ibu Herdi ini waktunya. Saya akhirnya bisa wawancara Ibu Herdi ini, bangga banget saya, Bu. Ya, ini ngomong-ngomong entengnya aja lah. Iya benar. Ini sok banget sih sebenarnya sih. Gokil. Tapi ini kalau kita mau udahan, biasanya harus ngasih kata-kata dulu, Bu, buat para gabuters. Kata-kata bebas, Ibu. Kata-kata apa aja? Kata-kata mutiara, enggak mutiara lah, kata-kata biasa. Ini boleh. Kalau pengalaman saya ya, orang tuh pertama kali harus bersyukur apapun yang kita dapat atau kita temuin, ya kan. Terus kalau mendapat hal yang kurang enak, ya udah diatasi, jangan bikin pusing. Bukan, jangan dilewatin, jangan dilalui. Jadi karena kalau tidak diatasin, ntar di sana mau ketemu lagi itu ke halangan itu. Mau misalnya kita dapat halangan, kita misalnya jalan aja ya, ketemu ceglongan, ya udah kita atasin gimana supaya kita selamat lewat ceglongan itu. Kalau misalnya kita cari jalan lain, itu mungkin di sana ceglongannya lebih gede gitu loh Mas. Benar. Itu menurut saya itu, dan yang saya alami juga gitu. Jadi karena saya udah sampai setua ini tuh udah lewat ceglongan yang bermacam-macam. Iya, udah. Iya kan, waktu di asrama mahasiswa ketemu orang yang gini udah pernah. Terus setelah jadi orang ya udah kerja, ketemu orang gini udah pernah. Tambah tua ketemu gini udah pernah. Ya udah kita ituin aja. Kita hadapi aja ya. Keren bro. Saya biasanya closingnya ini, tetap hidup walau tidak berguna biasanya. Tapi sekarang mau saya ganti, hidup dan berguna lah.
Dadah. Terima kasih Mas Bintang dan Mas apa? Toto. Mas Toto. Makasih, makasih banyak.